qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, khawatil asatidah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dapat bermajlis untuk melanjutkan ngaji kita kitab Safinatun Najah yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca sedikit Arkanul Islam, Arkanul Iman, Alamatul Bulugh, kemudian Syurutu Ijza'il Hajari fil Istinja. Salat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, suasana kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Khawatir asatidah, langsung saja kita lanjutkan ngaji kita. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun furudul wudu'i sittatun. Fasal menerangkan tentang fardunya wudu. Fardu itu salah satu dari 7 hukum dalam fikih. Sebagaimana yang kita tahu, dalam fikih itu yang familiar biasanya 5, tapi kalau dalam Nailur Roja itu disebutkan ada tambah 2. Yang pertama adalah fardu, konotasinya atau dia sama dengan wajib. Dalam mazhab Syafi'i seluruh perkara fikih antara wajib dan fardu sama, kecuali dalam bab haji. Dalam bab haji nanti ada wajibat sendiri, ada furud atau arkan sendiri. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah sama dengan mandub atau mustahab. Itu 3 istilah yang sebenarnya konotasinya sama, dianjurkan atau disunnahkan. Kemudian yang ketiga adalah mubah. Yang keempat adalah haram. Yang kelima adalah makruh. Tambahkan 2. Yang keenam adalah sahih atau sah. Kemudian batil. Yang ketujuh, batil di sini maksudnya adalah batal, bukan batil lawan dari al-haq, tapi batil lawan dari sahih atau sah. Wudu sendiri secara bahasa adalah ismun li ghusli ba'dil ajza, ba'dil a'dha, ba'dil a'dha, membasuh sebagian anggota. Adapun secara istilah, ismun li ghusli a'dha'in makhsusah biniyatin makhsusah, membasuh beberapa anggota tubuh yang spesifik atau terkhusus dengan niat yang spesifik juga atau dengan niat yang khusus. Jadi tidak semua anggota tubuh dibasuh. Anggota tubuh yang dibasuh ini dikhususkan ada beberapa dengan niat yang khusus pula. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. Niat itu apa? Niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih, bermaksud terhadap sesuatu muqtarinan, beriringan bi fi'lihi, dengan aktivitasnya. Kalau tidak muqtarinan bi fi'lih namanya azam. Namanya azam. Misalkan kita sudah berangkat ke masjid, ya pengen sholat. Nah, ketika kita baru berangkat itu namanya azam, belum niat. Niat sholatnya kapan? Ya ketika takbiratul ihram, sudah mencincing lengan, ya mau wudhu kan berarti kan. Tapi itu baru azam, bukan niat. Adapun niat adalah ketika pertama kali membasuh wajah. Jadi niat wudhu muqtarinan bi fi'lihnya dilakukan berbarengan
dengan ketika membasuh wajah. Niatnya apa? Niatnya bisa mengangkat hadas kecil. Bisa juga niatnya niat bersuci untuk sholat, atau hanya sekedar niat wudhu sudah sah. Ketika membasuh wajah, bismillah niat wudhu itu sudah sah. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa, boleh. Yang namanya niat itu kan yang sesuatu yang kita fahami, tidak harus menggunakan bahasa Arab. Atsani yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Batasan minimal yang dibasuh untuk wajah adalah atas tempat tumbuhnya rambut, bawah adalah sampai ujung dagu. Tingginya, lebarnya dari telinga ke telinga. Jadi dari telinga ke telinga. Jadi minimal area itu basah, dibasuh dengan air. Sekaligus dengan rambut yang ada di area tersebut, baik rambut atau bulunya tebal atau tipis. Standar tebal dan tipisnya seperti apa? Kalau masih kelihatan kulitnya berarti tipis. Tapi kalau tidak terlihat warna kulitnya berarti tebal atau lebat. Konsekuensinya apa? Kalau tipis harus basah sampai kulit. Tapi kalau tebal cukup luarnya saja tidak masalah. Tidak masalah. Itu yang kedua, ghuslul wajhi. Ats-tsalitsu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Batasannya dari ujung jari-jari ru'usul asabi sampai siku. Termasuk ketika misalkan kukunya panjang, maka area kulit yang ada di bawah kuku juga harus basah terkena air, terbasuh air. Ar-rabi'u yang keempat, mashu syai'in minar ra'si. Mashu di sini maksudnya adalah wusulul balal. Yang penting basah. Al-mashu dengan ghuslu, kalau ghuslu itu kan membasuh, kalau mashu mengusap. Dan dalam mazhab Syafi'i untuk kepala walaupun hanya satu helai rambut, kalau sudah basah maka sudah sah, dikatakan mengusap sebagian kepala. Yang penting rambutnya masih di area kepala. Kalau rambutnya sudah memanjang di luar area kepala maka tidak dihitung. Misalkan rambutnya gondrong sampai sini, kemudian ketika jatah mengusap kepala, rambutnya sini dibasuh diusap, itu tidak sah. Harus yang di area kepala. Kalau tidak punya rambut gimana ya? Kepalanya, pelintisnya atau pelontosnya itu diusap. Itu yang keempat. Al-khamisu yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sampai kedua mata kaki. Mata kaki itu perbatasan antara betis sama telapak sama kaki. Itu kan ada engselnya itu. Nah, itu situ. Minimal sampai situ. Termasuk ketika misalkan telapak kakinya itu nerata, pecah-pecah, maka itu juga harus dibasahi semua. Biasanya yang sering rawan itu bagian tumit. Kadang kan kalau wudhunya cepat-cepat nendangi air. Nah, nendangi air itu kalau bagian tumitnya ndak basah, ndak kena air, nanti wudhunya ndak sah karena tidak membasuh batas minimal. Nah, kaitannya dengan membasuh kedua kaki, ada satu syariat dalam fikih, dalam Islam namanya mashul khufain, mengusap terompah. Nah, terompah di sini syaratnya dia adalah terbuat dari bahan yang tahan air. Artinya air itu tidak masuk. Jadi kalau sepatunya sepatu yang rembes itu tidak bisa dipakai mashul khufain. Itu ya. Jadi kalau
sepatunya itu sepatu yang anti air, artinya air tidak nyerap, itu baru bisa dipakai syariat masul khufain ini. Jadi kalau kita menggunakan terompah, sepatu atau apapun itu yang yang bisa dipakai biasa untuk jalan dan dia menghalangi air, maka boleh kita mengganti membasuh kedua kaki dengan hanya mengusap kedua terompah. Syaratnya apa? Satu, dipakainya dalam kondisi suci. Artinya sebelum pakai sepatu sudah wudu terlebih dahulu. Kemudian terompahnya adalah terompah yang memang biasa dipakai untuk jalan. Bisa dipakai untuk jalan. Artinya apa? Kaos kaki tidak masuk. Kaos kaki tidak masuk. Kemudian tadi sudah syarat yang ketiga adalah terompahnya tidak terbuat dari bahan yang dia menyerap air. Kemudian terompahnya suci. Terompahnya suci. Kemudian sepatunya atau terompahnya minimal dia harus menutup area kaki yang wajib dibasuh dalam wudu. Berarti kalau sepatunya di bawah mata kaki tidak bisa mashul khufain. Harus di atas mata kaki. Ini kalau misalkan ndaki atau mau jelajah alam, pengen pakai masul khufain, maka belinya sepatu yang tahan air, kemudian yang tinggi di atas mata kaki, di atas mata kaki. Itu kemudian tidak kelihatan, artinya tidak dicopot, tidak sobek. Begitu ada area yang wajib dibasuh, bisa dipakai sehari semalam. Artinya tidak harus musafir. Ketika kita di rumah bisa kita masul khufain, tapi itu tadi pakai sepatu turu. Akhirnya kan aktivitas apa dong pakai sepatu. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Dimulainya tidak dari sejak pakai sepatu, tapi dari sejak hadas pertama setelah pakai sepatu. Misalkan pakainya pagi, hadas pertama sore jam 3, maka dihitungnya mulai jam 3 sore. Jadi berlaku 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam itu dari sejak hadas pertama. Hadas pertama. Itu kalau mau pakai masul khufain. Kalau mau simple kemudian enggak repot berkecek, ya copot sepatunya kemudian basuh kaki. Hari ini juga kan kebanyakan musola masjid kan masa encak-encakan pakai sepatu kan copot, biasanya kan seperti itu. Asadisu yang keenam adalah at-tartibu, tartib. Artinya 5 rukun yang sebelumnya tadi itu tertib. Kalau niat berbarengan dengan ghusl wajih ya, jadi dari wajah, kemudian tangan, kepala, kemudian kaki, tertib. Bagaimana kalau orang nyemplung? Dikali, ditambah, kemudian dia nyemplung, biur. Niat ingsun wudu, biur. Sah enggak wudunya? Sah. Wudunya sah, enggak masalah. Wudunya sah, enggak masalah. Dalam matan Safinatun Najah tidak disebutkan sunnah wudu, karena memang Safinatun Najah ini matan yang matan pertama, artinya tingkat paling bawah, dibuat seringkas mungkin. Sunnah wudu ya sebagaimana kita tahu ada basmalah, kemudian doa, kemudian mendahulukan yang kanan, membasuh 3 kali, istinsyak, istinsar dan lain sebagainya. Itu masuknya kategori yang sunnah. Faslun fin niyati wa tertib. Fasal menjelaskan tentang niat dan tertib. Yang dimaksud dengan niat itu apa, yang dimaksud dengan tartib itu apa. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Tadi sudah kita sampaikan, sudah kita bahas. Wa mahalluha, tempat niat itu adalah al-qalbu, di hati. Wat talaffudzu biha sunnatun, melafalkan niat itu sunnah. Melafalkan bukan menjaharkan. Jadi beda antara menjaharkan dan melafalkan. Yang pernah kita simak dari Syekhuna Syekh Labib Najib itu, jadi talafut dengan jahar itu beda. Kalau talafut ya ini gerak bibir,
tidak harus dijaharkan. Jadi kalau talafut itu sunnah. Kalau talafut itu sunnah untuk membantu hati, untuk membantu hati. Kalau hatinya sudah bisa, sudah kuat, sudah mantep, ya ndak dilafalkan, ndak masalah. Wa waqtuha, waktu niat adalah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, kaitannya dengan wudu, maka niat itu dilakukan ketika basuhan pertama kali terhadap wajah. Wat tartibu, makna dari tartib adalah alla yuqaddama udwun ala udwin, tidak mendahulukan satu anggota atas anggota yang lain. Satu anggota atas anggota yang lain. Tambah satu fasal, baru kemudian nanti kalau ada diskusi kita diskusi. Faslun fi ahkamil ma', fasal menjelaskan tentang hukum-hukum air. Al-ma'u, air itu qalilun wa katsirun. Terkait dengan volumenya, secara fikih, dalam tinjauan fikih, air itu terbagi menjadi air sedikit dan air banyak. Maka tentu sedikit dan banyaknya ini adalah menggunakan standar fikih, tidak standar kita. Karena kalau pakainya standar kita, nanti sedikit dan banyak nanti beda-beda, kan gitu. Maka dalam fikih ditentukan sedikit itu seberapa, banyak itu seberapa. Fal qalilu, dikatakan air itu sedikit, madunal kullataini, kalau volumenya di bawah 2 kulah. 2 kulah itu kalau kita baca dalam banyak syuruhat matan-matan kitab fikih Syafi'i, dia sama dengan 500 ritel Baghdad. Kalau dikonversi ke liter, ada yang mengatakan 270 liter, ada yang menyebutkan 216 atau 217 liter. Kalau dibuat jeding kotak, maka panjangnya kurang lebih 60 cm. Jadi kubus ya 60 ke bawahnya 60. Kalau untuk ember ya berarti tinggal dihitung aja menggunakan rumus matematika. Sekira ketemu volume 217 liter, maka diameternya berapa, kedalamannya berapa. Itu untuk ukuran 1 hasta atau 1 dhiroknya 46,2 cm. Ala kulihal, dunal kullatain itu 217 liter. Wal katsir, adapun air yang banyak, kullatani fa aktsar, 2 kulah atau lebih. 2 kulah atau lebih. Kenapa kok dibahas air sedikit dan air banyak? Karena ini nanti kaitannya dengan kalau air itu tercampur dengan sesuatu, terutama kalau sesuatunya adalah benda yang najis. Benda yang najis. Lah kenapa kok dibahas air? Karena wudhu itu pakai air dan harus menggunakan air yang suci. Al-qalilu, air yang sedikit itu yatanajjasu, menjadi najis, biwuku'in najasati fihi, hanya dengan terjatuhnya atau bercampurnya najis pada air tersebut. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah salah satu dari sifat air, aroma, warna, rasa. Ini walaupun tidak ada perubahan pada aroma, warna, rasa, kalau air yang sedikit itu tercampur dengan najis, maka airnya menjadi najis. Kecuali najisnya najis yang dimaafkan. Contoh, najis yang dimaafkan itu najis yang tidak mungkin terlihat oleh mata normal, atau hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti misalkan lalat, nyamuk. Yang penting tidak sampai merubah aroma, warna, rasa. Kalau lalat tapi sak RT
Wal ma'ul katsir, adapun air yang banyak, la yatanajjas, tidak berubah menjadi najis, illa kecuali idza taghayyara ta'muhu, kalau berubah rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau aromanya. Air 1 tandon kecemplungan bangkai curutnya curut anakan kecil, kemudian tidak bau, tidak ada perubahan aroma, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan rasa, maka airnya masih suci. Airnya masih suci, tidak berubah menjadi najis. Yo paling kau pas ngerti terus mukok kan. Tapi secara hukum fikih, kalau memang tidak ada perubahan rasa, aroma dan warna, airnya statusnya masih suci. Tapi kalau ada perubahan, maka airnya menjadi najis. Ini kalau yang bercampur adalah benda najis. Kalau yang bercampur adalah benda yang suci, maka dilihat benda sucinya mukholid atau mujawir. Bedanya mukholid dan mujawir apa? Kalau mukholid itu setelah bercampur secara normal nggak bisa dipisah. Misalkan teh, air kasih teh, bisa nggak dipisah? Nggak bisa. Kasih kopi udah diaduk, bisa nggak dipisah? Ya mungkin bisa, tapi kan melalui proses yang panjang. Maksudnya secara umum nggak bisa dipisah. Tapi kalau mujawir itu bercampur tapi masih bisa dipisah. Misalkan air kasih kayu gaharu, aromanya kan berubah menjadi wangi, tapi kayu gaharu itu mujawir, bukan mukholid, dia bisa dipisah, maka airnya walaupun berubah aromanya tetap suci. Atau berubah karena tempatnya, misalkan ember sudah lama nggak dipiketi, ya toh? Sampai lumutnya berwarna agak coklat, airnya bening, ketika masuk ember itu kemudian berubah menjadi agak coklat, kan? Karena wadahnya, karena tempatnya, maka status airnya masih suci. Itu nanti berlaku juga untuk sumur itu kan berubah warnanya kalau misalkan habis hujan kemudian agak butek, agak coklat, itu perubahan warna itu kategorinya perubahan yang tidak merusak kesucian air. Artinya walaupun warnanya agak coklat, ketika kita pakai untuk wudunya tetap sah. Ya, sampai sini dulu barangkali kaitannya dengan wudu, niat tartib, kemudian hukum air. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Monggo. Kalau ada, ya. Di kitab seperti itu. Ya. Allah alam, kalau di kitab disebutnya seperti itu. Jadi ulama Syafi'iyah mengatakan kalau ada orang ingimas, nyemplung dia, maka tetap dikatakan sah. Ada lagi? Fadhal. Ya. Wudu sekalian mandi. Mandi sekalian wudu. Surahnya gimana? Mandi sekalian wudu itu. Wudunya setelah apa sebelum mandi? Ya, itu kaitannya dengan mandi besar. Setelah ini ya, setelah ini nanti kaitannya dengan mandi. Jadi enggak apa-apa, ini kita singgung dulu. Jadi kalau kita junub kemudian kita mandi besar, maka setelah mandi besar enggak perlu lagi untuk wudu karena kita sudah suci. Catatannya ketika mandi enggak boleh pegang-pegang. Karena kalau kita pegang-pegang wudunya batal. Artinya kita hadas kecil, jadi setelah mandi ya tetap wudu. Kalau ketika kita mandi tidak sentuh-sentuh area-area tersebut dengan tangan secara langsung ya, maka tidak perlu untuk wudu. Allah alam, yang kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu.
Karena dalam mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan itu mutlak membatalkan wudu. Pakai syahwat, tidak pakai syahwat, kalau demuk-demuk batal wudune. Begitu.